warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang SQL dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat membuat database. Yang kedua, siswa dapat membuat tabel. Yang ketiga, siswa dapat memasukkan data. Namun sebelum itu kalian harus ingat kembali apa itu yang dimaksud dengan database. Jadi, apa itu yang dimaksud dengan database? Database merupakan kumpulan data atau informasi yang diperoleh dan selanjutnya disimpan dalam suatu media. Pada umumnya adalah di dalam komputer. Lalu, apa itu SQL? SQL atau bahasa latinnya Structure Query Language adalah bahasa yang digunakan untuk menjalankan perintah manipulasi atau mengakses data pada suatu database. Langkah selanjutnya sebelum kita membuat database menggunakan CMD atau command prompt, yaitu kita harus mengaktifkan terlebih dahulu XMPP-nya. XMPP, klik, kemudian kita start pada bagian Apache dan MySQL-nya. Setelah itu kita buka CMD atau command prompt. Kita klik. Nah, setelah keluar jendela seperti ini, langsung saja kita tuliskan cd/, setelah itu enter. Kemudian kita tuliskan lagi cd xmpp /mysql /bin, kemudian enter. Kemudian kita tuliskan lagi mysql min u spasi root spasi min p, kemudian enter. Nah, di sini akan keluar enter password, namun kita abaikan saja lalu kita tekan tombol enter. Setelah kita tekan tombol enter, akan keluar tulisan sebagai berikut. Namun untuk menggunakan SQL-nya kita cukup menuliskan perintahnya use mysql, kemudian titik koma, setelah itu enter. Sebelum membuat database terlebih dahulu, agar memudahkan kita dalam pembuatan tabel, baiknya kita menentukan tipe data yang akan kita gunakan untuk membuat tabel pada database nanti. Di sini saya sudah menyiapkan tipe data apa yang akan saya buat untuk membuat tabel nanti. Di sini adalah tipe data dari tabel siswa. Tabel siswa adalah nama tabel yang akan saya buat nanti pada database. Nah, di sini ada NIS, kemudian nama, kemudian kelas. Di sini NIS saya menggunakan tipe datanya varchar sebagai primary key, kemudian nama di sini adalah tipe datanya varchar, kemudian kelas tipe datanya char. Setelah itu kita akan membuat database dengan nama database sekolah dengan cara create database sekolah titik koma lalu enter. Nah, di sini sudah terdapat tulisan query OK, berarti database yang kita bikin sudah berhasil. Kemudian bagaimana cara kita untuk menampilkan database tersebut? Caranya yaitu dengan menuliskan perintah show database, kemudian titik koma lalu enter. Nah, di sini ada kotak daftar database ya. Tadi kan kita sudah membuat database dengan nama database sekolah, dan di sini nama database sudah tertulis yaitu nama database sekolah. Selanjutnya yaitu kita akan menggunakan database sekolah untuk membuat tabel. Bagaimana cara kita memilih database sekolah? Yaitu dengan cara kita menuliskan perintah use sekolah lalu titik koma kemudian enter. Nah, di sini sudah bisa dilihat ya, ini adalah database yang kita pilih, yang akan kita gunakan dan nantinya kita akan membuat tabel di dalamnya. Ini adalah MariaDB dalam kurung sekolah, berarti ini adalah database sekolah yang kita pilih tadi. Kemudian kita akan membuat tabel dengan cara
create tabel siswa. Kenapa di sini siswa? Karena saya membuat tabel dengan nama siswa. Kemudian kita enter. Setelah itu kita kasih buka kurung. Kemudian tuliskan NIS dengan tipe datanya tadi adalah varchar. Dengan panjangnya adalah 6 karakter sebagai primary key. Kemudian nama dengan tipe data varchar dengan panjang 25 karakter. Kemudian kita tuliskan kelas dengan tipe data char dengan panjang karakternya 2. Kemudian kita kasih tutup kurung, lalu titik koma, kemudian enter. Nah, di sini sudah ada tulisan query OK, berarti tabel yang kita buat sudah berhasil. Lalu bagaimana cara kita untuk menampilkan tabel? Caranya yaitu dengan menuliskan perintah show tables. Kemudian titik koma, lalu enter. Nah, di sini akan ditampilkan nama tabel dalam database sekolah, yaitu tabel siswa. Kemudian kita akan mendeskripsikan atau melihat tabel apa yang kemudian kita akan mendeskripsikan nama tabel yang sudah kita buat tadi, yaitu tabel siswa. Caranya dash siswa titik koma, kemudian enter. Nah, di sini sudah terlihat ya, terdapat NIS, nama, serta kelas. Selanjutnya, bagaimana cara kita untuk mengisikan data pada tabel tersebut? Caranya dengan perintah sebagai berikut. Insert into siswa. Kemudian tuliskan NIS, nama, serta kelas. Lalu tutup kurung. Kemudian enter, tuliskan value, buka kurung. Karena tadi NIS-nya ada 6 karakter ya, jadi saya akan menuliskan angka sejumlah 6. Semisalnya 11 08 19. Kemudian kita kasih tanda petik atas lagi, lalu koma, tanda petik lagi, kemudian kita tuliskan namanya, semisal adalah namanya Adelia Pahlevi, lalu ketikkan tanda petik lagi, koma, kemudian semisalnya Mbak Adelia itu kelas 10, lalu kita tuliskan saja angka 10 tanpa ada koma, tanpa ada petik atas di samping kanan kirinya ya, karena tipe datanya adalah char, jadi tidak perlu menggunakan tanda petik bagian atas di samping kanan kirinya. Kemudian tutup kurung. Setelah itu kita kasih titik koma, lalu enter. Nah, di sini data yang kita masukkan sudah berhasil ya, dengan ini tadi tulisan query OK, berarti kita sudah berhasil memasukkan data tersebut. Lalu bagaimana cara kita untuk melihat data yang ada pada tabel? Caranya yaitu dengan select bintang from siswa, kemudian titik koma, lalu tekan enter. Nah, di sini sudah ditampilkan NIS-nya 110819, namanya Adelia Pahlevi, dan kelasnya adalah 10.
video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi peserta didik dan berguna bagi pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat.